Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Imam Khairozikin dan Ustadz Banu Muhammad. Oke, kita akan membahas isu-isu terbaru ya Bang, isu-isu terkini. Masih di lokasi yang sama. Mungkin nanti ada usul nggak kira-kira harus syuting di lokasi mana? Mungkin apakah di outdoor? Di Suriah gitu ya, di Palestina. Iya. Oh ya Pak, Kazakhstan lah. Kazakhstan. Kan kita pakai nama-nama negara nih ya. Ya. Tapi bukan negara Islam nih. Gimana nih? Apalagi itu simbolnya. Iya, aduh. Apa-apa. Gratis. Nah, Asal bukan bango aja. Oke, sekarang kita akan membahas tentang fenomena yang paling baru Bang. Jadi kira-kira beberapa hari yang lalu ada fenomena salah satu ulama besar lah ya. Itu ditusuk Bang, pas lagi dia tablik akbar lah ya. Kanannya. Ditusuk sebelah kanan. Nah, yang lucunya yang nusuk dianggap orang gila oleh orang tuanya. Ya kan, kata orang tuanya dia gila. Emang orang tua zaman sekarang kan banyak yang bilang anaknya gila kan. Gila lu emang lu gitu kan. Gila lu gitu. Jadi wajar emang. Anak-anak banyak yang durhaka jadi digilain sama orang tuanya. Cuman bukan itu urusan kita. Jadi kita nggak mau menjudging masalah apakah dia gila atau tidak, siapa orang di baliknya dan lain-lain, tapi kita membahas mengenai sebenarnya apa yang terjadi, kok bisa sampai ulama digituin dan bagaimana zaman dulu fenomena ini pernah terjadi dan bagaimana Rasulullah menanggapinya kayak gitu. Tafadol. Jadi saya nggak tahu kalau bicara hari ini, mungkin kita harus bisa mengungkap dulu semuanya baru tahu motifnya apa ya. Kalau yang kasus Syekh Ali Jaber, tapi kita mungkin doakan ya beliau segera sehat mudah-mudahan, karena beliau orang yang dibutuhkan oleh umatnya. Kehadirannya itu sosoknya sosok yang luar biasa. Beliau rela pindah dari Madinah ke Indonesia gitu. Kalau kita pengen pindah ke Madinah ya, saya waktu itu pengen pertukaran sebenarnya. Oke juga jadi warga Madinah gitu. Dajjal nggak masuk ke Madinah. Iya. Kita nggak takut sih sama Dajjal. Ketemu Dajjal kan dia di sini tuh. Iya ditusuk. Jadi mungkin kembali ke kasus Ali Jaber, kalau motif si penusuknya mungkin harus dicek ya, atau gila atau apa kita nggak tahu persis. Cuma memang satu hal yang harus kita pahami, ada sebuah kata-kata, saya lupa ini tapi rasanya bukan hadis, tapi saya harus cek lagi ya. Ada kata-kata yang intinya kalimatnya gini bunyinya, daging ulama itu beracun. Daging ulama itu beracun. Jadi kalau orang yang membunuh atau menusuk ulama, dia pasti akan mendapatkan kehinaan. Itu yang terjadi di banyak kisah kan. Dulu sebenarnya penusukan di zaman Islam itu ya mulai peristiwa meninggalnya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu ketika memimpin sholat subuh, pada waktu itu tentu penerangan nggak seperti hari ini, di kegelapan, Abu Lu'lu'ah namanya, kemudian menusuk dan kemudian beliau meninggal. Dan itu sesuai doanya sih, karena Umar bin Khattab itu doanya pengen syahid di Madinah. Yang ketika dia ngomong itu sama penasehat waktu itu, penasehat raja, bukan raja, Amirul Mukminin, ya Umar, mana mungkin kalau mau syahid ya ikutlah jihad ke ujung perbatasan. Ya kata Umar, kalau bahasa kita ya doa sama doa aja kan, Allah ngabulin dengan cara. Dan diijabah sama Allah. Orang saleh kan begitu, dia minta apapun diijabah sama Allah. Dia syahid di kota Nabi di Madinah. Karena memang dia udah izin kalau dia meninggal nanti makamnya sebelahan dengan dua sahabatnya, itu Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian penusukan yang kedua yang terkenal tentu yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, yang sasarannya 3, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah ibn Abi Sufyan, satu lagi Amr bin As. 3 orang itu bersepakat di bulan Ramadan gitu. Satu di Kufah, satu di Mesir, satunya di Damaskus, untuk bareng-bareng di tanggal yang dijanjikan mereka membunuh. Paralel tuh jadi. Dan mereka dealnya setahun sebelumnya di Ka'bah, luar biasa kan, di Mekah. Gokil. Niat banget ya? Di Masjidil Haram, mereka merasa umat ini terpecah karena 3 orang ini, tiga-tiganya harus dimatiin. Yang namanya juga orang Khawarij kan, orang yang menyimpang. Dan kemudian yang berhasil cuma Ali. Cuma Ali kan? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Ali waktu itu langsung di antara yang meninggal. Muawiyah nggak meninggal karena cuma kena sedikit. Pengawalannya bagus. Mungkin kalau imam pernah umroh kan, kenapa misalkan imam masjid kanan kirinya ada askar gitu ya, karena ada peristiwa dari zaman dulu yang pernah terjadi, penusukan, pembunuhan dan seterusnya. Amr bin As yang selamat nggak kena sama sekali karena dia sakit.
sehingga digantikan oleh orang lain yang mengganti yang kemudian meninggal. Itu kisah masa-masa awal Islam lah ya, terus bergulir, banyak sih kisah semacam itu sampai hari ini. Kalau ditanya apa motifnya, beda-beda. Tapi memang biasanya ujungnya adalah kalau saya melihatnya satu motifnya kekuasaan. Kalau di zaman itu ya, kekuasaan, atau juga motifnya bisa jadi kalau bahasa orang sosial itu afiliasi. Kayak orang Khawarij itu kan afiliasi istilahnya. Dia merasa ini nggak benar. Tapi orang Khawarij itu kan kemudian jadi membenci orang yang berbeda dengan dia. Ini cikal bakal terorisme katanya dari situ. Cuma memang kadang-kadang juga kalau kita ketemu istilah terorisme jadi aneh ya. Kayak misalkan dulu ingat nggak ada Pak Wiranto ditusuk, langsung teroris gitu ya. Nah ini teroris bukan nih kira-kira? Bukan, ini orang gila. Orang gila nggak teroris. Padahal kalau teroris beneran orang gila biasanya. Minimal psikopat. Gila kan levelnya banyak. Iya. Dan gila subjektif, Bang. Dari stres ringan sampai gila yang harus masuk rumah sakit jiwa, kayaknya levelnya macam-macam. Cuma poin saya penting untuk dilihat mungkin bukan motifnya ya. Sebenarnya satu yang harus kita cek ulang, sebenarnya penghormatan kita ke ulama itu seperti apa. Ulama itu sosok penerusnya Nabi kan, warasatul anbiya. Jadi harusnya kita justru perhatian, penjagaan, penghormatan itu kuat. Karena mereka orang yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk ilmu dan untuk umat. Tapi kedua dari sisi ulama itu juga mungkin perlu ulama dia sebagai ulama dan juga sebagai board of ulama kayak Majelis Ulama Indonesia atau ormas-ormas mungkin perlu melihat gitu. Ada yang salah nggak sih dengan suasana umat hari ini? Nah ini yang harus diperhatikan dengan lebih baik. Betul. Mungkin itu perspektif itu harus jadi penting. Tapi satu hal, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak menghormati ulama, apalagi menyakiti ulama. Karena tadi, daging ulama itu beracun. Oke. Nah, cuma kan sekarang banyak orang-orang yang mengklaim dirinya ulama, Bang. Iya sih. Mungkin nggak mengklaim dirinya. Kalau saya sih orang ulama beneran ya. Ya sebutlah saya lah gitu. Saya sebenarnya kadang-kadang nggak suka dipanggil ustadz gitu. Maksudnya nggak nyaman gitu. Tapi kan udah jadi kayak subjektivitas kolektif dari banyak orang yang biasa khutbah Jumat ya ulama gitu, ustadz, yang biasa ngisi pengajian ya ustadz gitu. Padahal kayak saya netnya berbagi ilmu saja sebenarnya, saya belajar banyak, baca buku ini segala macam. Terus kemudian ada forumnya, dikasih kesempatan, orang percaya, orang mau denger ya kita sebarkan. Kalau ulama beneran sih kayaknya nggak pernah mengklaim ya, karena nggak ada ijazah ulama sebenarnya kan. Tapi poin saya adalah memang ada sekelompok orang yang kadang-kadang begitu apa ya istilahnya, begitu militan membela gurunya sedemikian rupa dan kemudian membawa itu ke ranah publik yang kadang-kadang pertentangannya juga jadi beda-beda dan kadang-kadang konklusi akhirnya juga kadang-kadang resultannya jadi negatif. Ulama kok kayak begitu. Padahal mungkin sebenarnya kalau kita bilang ulama apa sih? Makanya kalau dulu kalau di fikih kita menyebutnya ada level satu paling tinggi mujtahid, orang yang berhak berijtihad, atau fuqaha. Syarat mujtahid zaman dulu ketat banget Pak, dia mesti menguasai Al-Quran. Bukan cuma hafal, tapi ngerti asbabun nuzul, ngerti nasih mansuh, dan ilmu Al-Quran secara umum. Kedua, dia menguasai kutubus sittah. Maka ulama-ulama kita dulu tuh menguasai 6 kitab hadis, dan itu apal beneran. Menghafalkan 1 juta hadis, 300.000 hadis, itu jadi bahkan sampai yang hadis palsu aja mereka hafal. Ketiga, mereka menguasai ilmu usul fikih. Karena kan pendalilan itu ada prosesnya kan, dan seterusnya. Jadi requirement-nya sebenarnya tinggi sekali. Nah tapi hari ini tentu kita melihat ada sosok tertentu yang kebetulan sebenarnya tidak qualified tapi disebut ulama, ya kadang-kadang kita juga nggak bisa membantahnya juga di ruang publik. Tapi poinnya bukan di situ kalau menurut saya. Poinnya adalah kita berkepentingan mensiarkan agama. Jadi siapapun yang mensiarkan agama, misalkan ingat nggak dulu ada, nggak dulu amat ya, berapa bulan lalu ada Ustadz A dipanggil Ustadz nih, terus baca Quran dan berantakan, kan ramai di Twitter kan, Ustadz dari Bandung itu, nggak boleh sebut nama. Aneh nggak ngikutin. Jadi diprotes nih, Ustadz kok begitu? Nah, kalau saya termasuk orang yang mengatakan, emang dia nyebut diri Ustadz kan? Enggak, orang-orang nyebut dia Ustadz, rasanya begitu. Jadi ketika dia ngajak orang pada kebaikan, ya itu tugas dia sebagai dai, bahwa dia berkewajiban memperbaiki dirinya, ya itu sisi yang lain gitu. Karena setiap kita kan juga penting untuk menjadi dai. Karena ud'u ila sabili rabbik itu perintah dakwah itu berlaku umum buat siapapun. Bahkan Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun cuma satu ayat. Artinya memang menjadi dai itu wajib. Gitu. Untuk kita ada, walaupun mungkin kita kepantasan harus kita
naikkan. Supaya kita pantas. Oke. Nah, sebagai umat muslim ya, apa yang harus kita lakukan di situasi kayak begini, Bang? Maksudnya Melihat ini kan serba tidak kasus. pasti nih. Maksudnya gini, saya selalu bingung, ini kan efek sosial media juga. Saya selalu bingung kenapa seolah-olah pemerintah itu selalu mendiskreditkan kita ketika ada situasi seperti ini. Terutama kena ulama digituin, follow up-nya bagaimana, segala macam. Kan bergejolak gitu dalam hati ya. Nah, Ya, kalau menurut saya pertama mungkin ke pemerintah ya, himbauan saya, kita lah ya. Saya pikir kita sama, tolong segera diselesaikan. Betul. Dicek beneran gila apa enggak, motifnya apa, dan seterusnya. masa pemerintah nggak bisa ngecek ya, gila bener atau Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pemerintah itu punya semua alat yang lengkap untuk bisa mendeteksi. Termasuk bikin hoax juga pemerintah. Oke, lanjut. Kita nanti agak serem. Nanti. Satu itu, jadi dengan kemudian diungkap, maka kemudian jadi terbuka. Oke, satu. Karena bisa jadi kasus ini relate atau berkorelasi dengan kasus yang lain. Tapi kalau enggak, ya kita melihat itu sebagai sebuah kasus. Kriminal aja. Kenapa saya Ali Jaber misalnya? Ya, itu. Kenapa enggak yang lain? Betul. Siapa kayak gitu yang ini. Yang kedua adalah kita sebagai umat ya tentu berharap yang kayak begini nggak terulang lah. Rasanya penting buat pemerintah ini pengajian berikutnya, apalagi di masa-masa semacam ini rawan gitu, orang-orang gila makin banyak gitu. Mungkin pengamanan lebih ketat lah sedikit, mungkin perlu. Kadang-kadang orang baik ya, contoh kayak kasus Ali tadi. Ali itu meninggal kenapa? Karena pengamanannya nggak seketat Muawiyah. Iya. Kalau menurut saya begitu. Muawiyah ada pengawalnya. Jadi Meskipun lewat atas kan jadinya tuh, yang ceritanya Ali tuh, kalau nggak salah. ya detailnya mungkin nanti kita bisa tanya ke Ali ya, kalau di surga ya. Panjang kalau kita ceritain. Cuma poinnya adalah pengamanan yang ketat itu membuat Muawiyah selamat, cuma ke gores lah kira-kira begitu. Ini juga penting, artinya ulama kita mesti kita jagain. Betul. Yang ketiga, mungkin hari ini di zaman, apalagi di masa Covid ini, mungkin ulama-ulama kita juga mungkin pengajian lebih banyak di online dan seterusnya kayak begini nih, YouTube segala macam ini akan memberikan mengamankan ya, kecuali kalau jumlah orang gila udah berkurang lah, mungkin nanti terus Covid-nya udah nggak ada ya, yang offline diperbanyak, diperbesar menjadi syiar yang luar biasa kan. Itu juga syiar yang sangat bagus. Mungkin itu. Oke, enggak, tapi sebagai as a person-nya gitu ya. Kita harus ngapain nih, Bang? Maksudnya di situasi yang nggak jelas kayak kita begini. sebagai umat. Kita sebagai umat. Dalam konteks apa? Dalam konteks menghadapi situasi kayak begini kan nggak pasti nih siapa yang salah, siapa yang benar, ada situasi apa segala macam, terombang-ambing kan? Ya, kalau menurut saya sederhana saja. Maka ada doa yang Nabi ajarkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allah tunjukkanlah yang benar itu jelas benar, dan kita minta diberikan kesanggupan untuk menjadi bagian kebenaran itu, mensupport kebenaran itu, memenangkan kebenaran itu. Minta ditunjukkan yang salah itu salah, dan kemudian kita minta, ya Allah jangan sampai saya, keluarga saya menjadi orang-orang yang terlibat dalam ada doanya tuh ya. Jadi kita perbanyak doa begitu di masa yang nggak jelas ini. Yang kedua, satu doa, yang kedua tentu ilmu kita, wawasannya mesti diperluas. Sebenarnya ini kan kasus ini nggak yang pertama ya, even di Indonesia. Yang dekat-dekat juga ada penusukan di Sumatera Selatan kalau nggak salah Imam, dan juga di tempat-tempat yang lain. Apalagi di Indonesia sebenarnya sering, zaman PKI dulu misalnya. Atau kalau kita mundurkan, mungkin pernah ingat cerita Amangkurat 1648, bahkan ribuan ulama dieksekusi di satu lapangan. Ribuan tuh, luar biasa. Itu tentu jadi kisah yang versi Indonesia ini kisah yang menarik untuk kita dalami. Jadi perspektif ini harus kita, jadi wawasan kita diperluas sehingga kita bisa antisipasi, bisa memahami, bisa punya view yang lebih baik. Di sisi yang lain ya kita tentu wajib mengamankan ulama kita, kayak pemerintah, pengamanan dan seterusnya itu jadi kunci. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, dan tadi ada doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi mudah-mudahan dari doa itu setidaknya kita mengamankan keluarga kita ya, Bang. Itu kan di doa itu kan dijelaskan bahwa yang benar benar, yang salah adalah salah. Kan itu kan susah tuh mengetahui mana benar-benar dan mana salah-salah, itu susah. Apalagi di situasi kayak begini. Nah, mudah-mudahan doa tadi bisa menjadi tips buat teman-teman semua menghadapi situasi dengan ketidakpastian seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.